Welcome to Wayan Bali Channel. PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Wanita tua sial, sebaiknya kau mati saja. Hiya! Bakar dan tinggalkan tempat ini cepat. Ayo, bakar! Hiya! 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 Berlutut! Bocah sinting, rasakan ini. Ya! Ayo, berlutut atau ku buat hancur tubuhmu dengan cambuk ini. Ikat kaki anak itu dan gantung di tiang itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak, ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih, Pak. Procold, obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Procold memang manjur. Cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Procold memang obat flu andalan. Bu, saya berangkat dulu ya. Procold, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Procold dalam kemasan baru. Tersedia juga Procold sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Procold obatnya. Produksi Kalbe Farma. Maaf, ku buka baju atasmu. Aku tak kuat, Kak. Celaka. Tenagaku tak akan dapat kusalurkan dengan baik tanpa bantuan dari Anting sendiri yang terluka. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini bermula dari sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Ciremai di daerah Pasundan, tepatnya di Karangsedana, yang akhirnya berkembang terus sampai kebangkitan Mataram Hindu di Jawa Dwipa. Serahkan yang ini untukku. Mengapa harus Kakang? Aku pun masih sanggup merobohkannya. Tidak lebih dari 10 jurus. Lawan dia dengan kincir metuh. Baik, akan saya lakukan. Hati-hati, Adil Balaton! Kau menghadapi Aji Kincir Betul! Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu, tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare, ada obatnya. Ada lagunya lagi. Stop, stop. Mules, diare, dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mules, diare, datangnya mendadak. Bikin kita bingung, nabrak-nabrak. Stop, stop. Dengan intro stop. Intro stop. Pil stop threat. Obat diare dengan vitamin berkhasiat. Stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop threat. Makanya makan sih makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan intro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan intro stop. Produksi Kalbe Farma. Serasa. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asdi Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Api Berkobar di Karangsedana. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen,
ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Dalam seri yang ke-6 ini didukung oleh Iwan Dahlan sebagai Aji Konda, Hari Akik sebagai Patih Widadung, Bahar Mario sebagai Raden Setakling, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Bambang Jeger sebagai Dampu Awuk, Anas Sambayon sebagai Rara Angken, Rio sebagai Angling Purbaya, Yulia sebagai Cempaka, Yoko sebagai Hulu Balang Karewang, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, para pemberontak kerajaan yang bermarkas di hutan kaki Gunung Ciremai mulai mengadakan gerakan penyerangan. Dengan teriakan-teriakan liar, mereka maju bersama dengan kereta pendobrak yang bermuatan batang pohon kayu raksasa. Melihat kecilnya kemungkinan untuk dapat menahan serangan dari para pemberontak, Prabu Aji Konda memerintahkan istrinya untuk segera melarikan diri bersama dengan putranya Raden Angling Purbaya. Perjalanan mereka menuju Gunung Sawal diantar oleh Hulu Balang Karewang dan Cempaka, emban pengasuh Raden Purbaya. Pada saat-saat yang kritis, hancurnya gerbang utama kota Raja Karangsedana, Ning Sewu, kelompok pendekar dari Gua Larang, tiba membantu dan akhirnya berhasil mengusir para pemberontak untuk sementara. Ampun, hamba tidak bisa memberi kepastian. Hamba ragu. Hamba ragu dengan kemampuan kita yang ada pada saat ini untuk menahan serangan pasukan pemberontak. Paman Widadung benar. Aku pun juga ragu jika dalam situasi seperti ini. Sejak 3 bulan yang lalu, kita terlena. Kita tidak memulai menyiapkan kembali pasukan kita sejak Prabu Sana mengambil 5.000 prajurit kita. Iya, tuanku tidak bersalah. Saat itu tuan menyimpulkan bahwa tidak perlu untuk menyiapkan prajurit karena keadaan dari Karangsedana yang memprihatinkan. Kemarau seakan-akan melumpuhkan sebagian besar dari sendi-sendi perekonomian kita. Anak-anak muda, apakah kalian mempunyai pertimbangan atau usul untuk menyelesaikan masalah ini? Katakanlah. Mungkin justru kau yang dapat menolong kami seperti yang baru saja kau lakukan. Ampun tuanku, sebelumnya hamba ingin menyampaikan dulu salam dari guru kami. Mengenai masalah yang sekarang sedang dihadapi oleh Karangsedana, memang sangatlah berat. Pasukan pemberontak yang kita hadapi jumlahnya jauh lebih banyak dari pasukan Karangsedana. Maka, untuk menghadapinya, janganlah dengan cara beradu dada. Apa maksudmu anak muda? Bergerilya? Hampir seperti itu tuanku. Tuanku dapat mengirimkan beberapa orang berilmu untuk mengadakan pengacauan di tempat mereka, membakar persediaan makanan mereka dan perlengkapan perang mereka. Dengan habisnya persediaan makan mereka, tidaklah mungkin mereka masih berkeliaran di sekitar sini. Ya, kira-kira itulah usul dari hamba. Bisa juga diterima usulmu. Tapi apa tidak ada usul yang lain? Karena aku sangat mengkhawatirkan keselamatan orang-orang yang bertugas ke sana. Ampun tuanku, jika hanya itu keberatan tuanku, dengan usul Kakang Seta, tuanku dapat mempercayakan tugas itu pada kami. Benar tuanku. Kedatangan kami kemari memang justru untuk tugas itu. Aku mengerti. Kalian adalah satria-satria yang pantang mengenal takut. Kalian adalah satria-satria perkasa, asuhan dari Eyang Resi Wanayasa, dari Padepokan Gua Larang. Tapi untuk masuk ke dalam sarang pemberontak yang jumlahnya sekitar 6.000 orang dan juga penuh dengan tokoh-tokoh sakti, sangatlah berbahaya. Tugasi kami tuanku. Kami tidak takut dengan bahaya-bahaya yang tuanku ceritakan itu. Jika sampai terjadi apa-apa dengan kalian, bagaimana aku harus mempertanggungjawabkannya? Maafkan saya tuanku. Bagaimana jika tuanku memohon pertolongan pada Mahaprabu Sana di Galuh? Agaknya Mahaprabu Sana di Galuh sedang merencanakan pendudukan keluar pulau. Untuk itu 5.000 pasukan dari Karangsedana telah dimintanya. Saya kira tidak ada jalan lain lagi tuanku.
Kami berempat akan mencoba masuk ke dalam daerah pertahanan mereka dan membuat kekacauan di sana. Baiklah, jika memang kau yang memaksa, pergilah. Aku akan berdoa pada Hyang Widi untuk keselamatan kalian. Terima kasih, tuanku. Tunggu. Kalian belum memperkenalkan diri. Bagaimana aku dapat tenang menerima budi kalian jika nama kalian saja aku tak tahu? Ampun beribu ampun, tuanku. Hamba berempat adalah anak-anak desa yang hina. Yang dapat hidup hingga saat ini adalah karena kemurahan Eyang Guru Wanayasa yang menolong kami pada masa kecil. Saya adalah Seta Keling. Dan adik seperguruan saya ini adalah Saka Palwaguna, Dampu Awuk, dan Anting Wulan. Nah, Seta Keling, berangkatlah segera setelah kalian cukup beristirahat. Doaku bersama kalian. Terima kasih, tuanku. Hamba pamit. Istirahatlah kalian. Sebentar lagi, jika senja sudah menjadi gelap, kita sudah harus meninggalkan istana Karangsedana untuk mencari daerah pertahanan pemberontak. Iya, Kakang. Nasib kita baik sekali, Kakang. Kita kini menjadi orang terhormat. Baginda Raja Aji Konda pun kelihatan segan pada kita. Ya, kalian merasakan tidak, Adi Wulan? Kita menjadi orang terhormat hanya saat ini saja. Karena saat ini kita membantu Baginda Raja mengamankan Karangsedana. Saat lain jika kita bertemu, mungkin sikap Baginda akan berubah. Tidak lagi seperti ini. Kau salah, Adi Awu. Kita dihormati bukan karena bantuan kita terhadap mereka, tapi karena Eyang Guru Wanayasa. Iya, Kakang benar. Karena gurulah kita dihormati oleh Prabu Aji Konda. Kalian salah. Kita dihormati adalah karena Mahaprabu Sana dari Galuh. Coba saja, jika Eyang Guru bukan saudara dari Mahaprabu Galuh, apakah juga kita akan dihormati? Sudahlah. Jangan berbicara macam-macam. Istirahatlah. Ingat, kalian mempunyai tugas yang sangat berat malam nanti. Kumpulkan tenaga kalian. Bersemedilah. Baik, Kakang. Sang Mentari Senja menebarkan sayap-sayap merahnya hanya beberapa saat saja. Dan ketika sang mentari perlahan-lahan meluncur turun dari ufuk timur, dewa kegelapan yang sejak tadi telah mengintip, menunggu kesempatan, kini muncul dan menebarkan sayap-sayapnya menyelimuti alam semesta. Di kerembangan malam, udara terasa dingin menusuk tulang. Suasana kerajaan Karangsedana sunyi dan senyap. Hampir di seluruh bagian jalan dari Karangsedana tak dapat ditemui bayangan seorang penduduk sekalipun. Akan tetapi, ketika malam menjadi semakin gelap, dari arah istana Karangsedana terlihat 4 bayangan yang berkelebat cepat menuju ke arah luar kota. Berhenti sebentar, Adi semua. Ada apa, Kakang? Kenapa kita berhenti di sini? Kita akan mencari mereka. Saat ini kita belum mengetahui tempat mereka beristirahat. Mereka pasti beristirahat di sebuah daerah terbuka yang luas. Mereka tidak mungkin mempergunakan kota atau desa untuk beristirahat, karena demi pertimbangan keamanan. Ya, tapi di mana lapangan luas itu? Oh ya, coba kita lihat di sebelah barat kita. Ayo, kita ke arah barat. Hup! Awas, stop. Hati-hati, ada beberapa ekor kuda menuju kemari. Benar, Kakang Seta. Mereka pasti berada di sana. Penjagaan sudah ada sekitar sini. Kita teruskan perjalanan kita. Aku minta, berhati-hatilah kalian. Ayo. Raden Seta Keling dan kawan-kawannya semakin meningkatkan kewaspadaannya ketika tahu bahwa mereka sudah tiba di tempat yang ditujunya. Sementara itu, Roro Angken, permaisuri dari Sang Prabu Aji Konda, bersama dengan putranya Raden Anglin Purbaya, Cempaka, emban pengasuh putranya, dan Hulu Balang Karewang yang mengawal pelariannya, melalui lorong rahasia dari puri istana yang terletak di pinggiran benteng, mereka keluar dari kota raja. Ibu, mau kemanakah kita?
Mengapa Ayahanda Prabu tidak bersama kita? Kita akan meninggalkan istana untuk sementara. Ayahandamu nanti akan menyusul kita. Kanda Prabu, Ayahanda menangis. Kenapa? Ibu menangis karena ayahmu tidak menyertai kita saat ini. Kenapa harus menangis? Bukankah Ayahanda akan menyusul kita? Paman Karewang, Hamba tuanku. bisakah kita istirahat di sini? Hamba kira bisa tuanku. Kita sudah cukup jauh dari kota raja. Hutan kecil ini tidak mungkin disinggahi mereka jika saat ini mereka tidak berhasil menguasai kota raja, tuanku. Cempaka, ambilkan kain tebal untuk alas putraku tidur. Tidak, Ibunda. Purbaya tidak akan tidur. Kau harus beristirahat, anakku. Perjalanan kita masih cukup panjang. Tidurlah, Raden. Nanti Raden akan dibangunkan jika sudah cukup beristirahat. Dan kita akan segera melanjutkan perjalanan. Tidak, Bibi Cempaka. Aku tidak dapat tidur. Paman Karewang, ceritakanlah apa yang sebenarnya terjadi. Jika ini memang perjalanan kunjungan ke Gunung Sawal, kenapa tidak memakai kereta kerajaan? Kenapa kita berangkat secara diam-diam melalui lorong bawah tanah yang gelap tadi? Kenapa aku disuruh memakai pakaian orang lain yang tidak kukenal? Ceritakanlah. Paman dan Ibunda pasti menyembunyikan sesuatu. Ceritakanlah, tuanku. Agaknya Raden Purbaya sudah merasakan situasi yang lain, tuanku. Sudah dapat merasakan situasi yang tidak seperti biasanya. Dia sudah boleh mengetahuinya, hamba kira. Ceritakanlah, Paman. Jelaskanlah semua yang terjadi padanya sejelas-jelasnya. Ada apakah, Paman? Karang Sedana kini sedang dilanda perang, Raden. Perang yang sering diceritakan Ayahanda. Manusia saling membunuh untuk mencari kemenangan. Iya, Raden. Begitulah yang kini terjadi di istana sekarang ini. Jadi, Ayahanda Prabu juga sedang berperang, sedang membunuh. Ayahanda Raden saat ini sedang membela dan mempertahankan haknya, Raden. Hak Ibunda dan hak Raden sendiri. Ayahanda Raden kini sedang berjuang. Apakah Ayahanda akan mati dalam peperangan itu, Paman? Ayahanda Raden adalah seorang yang sakti, yang memiliki beragam ilmu kepandaian, Raden. Ayahanda akan selamat. Janganlah Raden khawatir. Paman bohong. Paman dusta. Ayahanda pasti akan mati, seperti yang terjadi dalam perang yang saya pernah dengar. Ayahanda pasti akan terbunuh. Paman dusta. Anakku Purbaya, ibu juga dusta. Ibunda membohongi aku. Ayahanda pasti akan mati. Jika tidak, kenapa ibu menangis? Kenapa kita harus pergi dengan cara seperti ini? Kalian semua dusta. Dengarlah, Raden. Kita meninggalkan istana saat perang sedang berlangsung. Bagaimana kuatnya dan besarnya pun jumlah musuh, Ayahanda Raden pasti akan segera dapat meloloskan diri dari kepungan mereka, Raden. Paman bohong. Ayahanda pasti mati dalam peperangan itu. Ayahanda adalah seorang ksatria. Ayahanda tidak mungkin melarikan diri. Kita teruskan saja perjalanan kita, Paman Karewang. Ya, benar Purbaya. Keadaan di Karang Sedana sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita pergi dari sana. Tapi itu belum berarti ayahandamu akan berlayar di sana. Siapakah musuh-musuh ayahanda, Bunda? Oh, sudahlah anakku. Tidak perlu kau ketahui semua ini. Kelak, jika saatnya telah tiba, kau juga akan mengetahui dengan sejelas-jelasnya. Ya, jika saatnya telah tiba, aku pun akan membalas semua perbuatannya yang sudah menyusahkan kita. Iya. Mari Raden, kita lanjutkan perjalanan kita. Dengan isak yang tertahan dan langkah yang tersaruk-saruk, Roro Angken melanjutkan perjalanannya meninggalkan Karang Sedana. Untuk tiba di tujuan, mereka masih harus melakukan perjalanan yang panjang. Raden Angling Purbaya yang telah mengetahui duduk permasalahannya
kini justru berjalan dengan gagah di samping ibundanya, seakan-akan siap menjadi pembela apabila ada seseorang yang mengganggu ibunya yang kini sedang dirundung kesedihan. Sementara itu, Raden Setakling dan ketiga adik seperguruannya telah tiba di daerah yang ditujunya. Kakang, lihat itu di sana, Kakang. Betul, Kakang. Cahaya yang temaram di tengah lapangan besar itu pastilah mereka. Kalian benar. Lihat itu. Di depan sana ada beberapa orang penjaga. Agaknya itu adalah pos terdepan mereka. Ayo, kita dekati. Sebagian besar dari mereka agaknya sudah tertidur, Kakang. Kita harus mencari tempat perbekalan mereka. Perbekalan mereka pastilah ditaruh di dalam gerobak agar mudah dipindah-pindahkan. Ya, tapi tidak mudah mencari gerobak perbekalan mereka di antara ribuan orang yang bertebaran dalam gelap seperti ini. Coba kita di tempat ini. Dari sudut sana, agaknya kita dapat melihat dengan sedikit jelas. Kalian lihat, 3 api unggun yang jauh di sana. Kukira mereka adalah penjaga tempat perbekalan. Ayo, kita coba lihat ke sana. Awas, Kakang. Lihat, di sebelah kanan kita banyak tubuh-tubuh prajurit yang tidur bertebaran. Kita tidak dapat lewat terus, Kakang. Terpaksa harus mengitari yang bertebaran di kanan kita ini. Kita lewati saja, Kakang. Bukankah kita dapat terus melompati mereka? Sebagian dari mereka sedang tidur. Mereka pasti tak dapat melihat kita. Ya, baik. Kita coba untuk melompati mereka. Biar aku yang dahulu. Agar tidak membuang-buang waktu, akhirnya Raden Setakling menerima usul dari Anting Wulan. Gadis manis yang sedikit pemberang mendahului kakak-kakaknya melenting melompati tebaran prajurit yang sedang tertidur. Kemudian diikuti oleh kakak seperguruannya. Bayangan mereka berkelebat ringan sempat dilihat oleh beberapa orang prajurit. Akan tetapi, gerakan mereka di dalam keremangan malam tak dapat ditangkap oleh mata prajurit itu secara utuh. Sehingga para prajurit itu mengira adalah sekawanan burung malam yang sedang berkeliaran mencari makan. Lihat, dari sini jelas bukan? Iya, Kakang. Gerobak-gerobak yang penuh berisi dengan karung dikelilingi oleh 3 api unggun. Pada setiap api unggun ada 3 orang penjaganya. Kakang, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita langsung membakar gerobak itu? Ya. Kita tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Mana minyak jaraknya? Ini, Kakang Seta. Sudah, pegang saja. Kau yang bertugas membakar gerobak itu. Aku, adik Dampu Awuk dan Anting Wulan akan membungkam dahulu para penjaga malam itu. Baik, Kakang. Siap kalian? Adik Awuk, kau selesaikan yang sebelah kiri. 3-3-nya. Anting, yang jauh sebelah sana. Dan aku yang di sebelah kanannya. Siap? Mulai. Bagaimana Adik Awuk, Wulan? Beres, Kakang. Serangan ketiga remaja yang dilakukan dengan kecepatan tinggi membuat 9 penjaga malam di seputar api unggun tak dapat dan tak sempat berteriak minta tolong. Sementara Saka Palwaguna mempergunakan kesempatan tersebut untuk membasahi karung-karung yang berisi bekal mereka dengan minyak jarak. Dan beberapa saat kemudian, kita berhasil. Berhati-hatilah. Sebentar lagi pasti ada di antara mereka yang melihat. Kita akan menahan beberapa orang pertama yang akan berusaha memadamkan api ini. Ya, dan kita akan segera meninggalkan tempat ini. Begitu api ini sudah cukup besar. Api! Api! Celaka. Api belum cukup besar membakar karung-karung. Orang yang terlihat jauh sekali, Kakang. Aku tak dapat melihat dalam situasi. Kamu semuanya! Api! Ada musuh datang! Padamkan api! Iya! Ayo! Siapa yang maju ke arah api ini? Mati kalian semua! Kurang ajar kalian lagi rupanya. Ayo, serang mereka! Selamatkan perbekalan kita! Ayo! segera berlangsung dengan serunya.
keempat kalinya kelompok Ning Sewu mendapat perlawanan hebat dari pasukan pemberontak. Ki Darpo dan beberapa orang temannya mengepung Saka Palwaguna, sedangkan Kiswanda yang baru saja tiba bersama dengan beberapa orang pembantunya segera menempatkan diri menghadapi Raden Setakeling dan Anting Wulan. Sedangkan Dampu Awu dihadapi oleh Geduk-Geduk Jagalpati dan dua orang saudaranya, Jagal Lanang dan Jagal Belo. Adi Wulan, tinggalkan aku. Lihat itu, kakakmu dan Suawu terdesak hebat. Baik, Kakang. Kakang, tinggalkan yang dua itu. Kali ini kau tidak akan kulepaskan anakmu. Dan usahamu pun itu tidak akan berhasil dengan baik. Persediaan kami yang belum sempat terbakar masih cukup untuk 2-3 hari. Dan waktu itu bagi kami sangat cukup untuk keperluan mengusir Raji Konda. Hei, jangan banyak mulut. Manusia busuk begundal Sultana. Pengkhianat licik. Mana manusia licik itu? Mengapa dia tidak tampil menghadapi kami? Hei, kau tidak usah mencari Kisentana. Aku pun dan kawan-kawan cukup untuk memusnahkan kalian. Ayo, jangan kasih kesempatan mereka untuk bernafas. Ayo. Kakang, Anting terluka, Kakang. Kita tinggalkan tempat ini. Jangan saja. Tinggalkan lawanmu. Kita segera pergi. Siap. Kepung terus. Awas, jangan kasih kesempatan untuk lolos. Pertempuran terus berlangsung dengan serunya. Raden Setakeling dan ketiga saudara seperguruannya bertempur bagaikan banteng yang terluka, mengamuk, membabat musuh-musuhnya. Akan tetapi, setiap dari anggota Ning Sewu dikepung oleh puluhan orang yang seakan-akan tak pernah habis. Dan lagi tekanan dari kepungan mereka semakin lama semakin memperberat dengan hadirnya tokoh hitam di antara mereka. Sampai pada suatu saat... Siap. Kau tidak akan bisa lolos, anak muda. Kau tinggalkanlah kepalamu di sini. Aku memerlukan tengkorak kepalamu untuk senjata baru. Akan segera diciptakan. Justru aku yang memerlukan batok kepalamu. Lihatlah seranganku ini. Kau tak dapat menyerang dengan baik. 5 orang yang mengepungmu ini adalah 5 orang pembantu dari Bukit Tengkorak. Aku tidak takut dengan kincir metumu. Dan juga kau tidak akan dapat mengeterapkan ajianmu. Sedetik kau bersiap saat itu, kau akan terkapar mati. Untuk menghadapimu, aku tak perlu menggunakan kincir metu. Lihat. Alisa, cepat, biar aku menahan mereka. Lihat. Siap. Dengan sejuta kerepotan, Dampu Awu, Saka Palwaguna, dan Setakeling melompat, melenting, dan menahan serangan kiri dan kanan guna membuka kepungan yang berlapis-lapis. Ketiganya bertempur sambil melindungi Anting Wulan yang sudah agak limbung gerakannya. Hingga ketiga tiba pada pinggir kepungan, Raden Setakeling dan Saka Palwaguna segera membimbing Anting Wulan, dan kemudian bagaikan terbang, mereka melesat meninggalkan arena dengan aji kidang mampru. Kemari, Kakang Saka. Lihat. Kurang ajar. Mereka berhasil melarikan diri. Biarkan saja Kidemang. Mereka besok tidak akan mengganggu kita. Karena saudaranya yang seorang berhasil dilukai oleh Adi Jagal Belo dengan pukulan beracunnya. Jika demikian, kita akan mempergunakan waktu yang tepat ini untuk kembali menyerang Karang Sedana. Siapkan kelompokmu, Kidarpo. Ya, aku akan segera menyiapkan kelompokku. Tenanglah, Adi Wulan. Kami akan mencoba untuk mengeluarkan racun ini dari pundakmu. Duduklah. Maaf, Adi Wulan. Saya akan membuka baju bagian atasmu. Kakang. Lihat. Racun itu agaknya sudah sampai ke pinggangnya. Cepat hentikan. Hentikan jalan darah di sekitar perutnya.
Sebelum hancur isi perutnya, aku akan melukai pusat pukulannya yang telah hitam legam ini. Darah hitamnya tidak keluar, Adisaka. Adiwulan, angkat. Angkat dengan kirimu. Tidak bisa, Kakang. Celaka, Kakang. Menelungkuplah bulan. Adisaka, keluarkan racun itu dengan tenaga dalammu. Adiwulan, bantu aku. Salurkan tenaga yang kau kirim ini ke arah pusat lukamu. Ayo. Tanpa berpikir panjang lagi, Saka Palwaguna membuka baju bagian belakang dari anting Wulan dan segera menempelkan kedua telapak tangannya di bagian pinggangnya. Lihat Kakang, agaknya usaha Kakang Saka berhasil. Racun yang sudah berada di pinggangnya perlahan-lahan naik kembali ke arah pundaknya, Kakang. Oh iya, lihat itu. Luka yang kutoreh dengan ujung pedangku. Ya, semula tidak mengeluarkan darah. Tapi kini, lihat. Benar Kakang. Kakang Saka berhasil. Darah yang menghitam yang telah bercampur dengan racun itu keluar, Kakang. Terus Adisaka, Adiwulan, kalian berhasil. Darah itu mulai keluar. Teruskan. Celaka, Kakang. Agaknya Adiwulan sudah tidak kuat lagi. Tahan. Adiwulan, sebentar lagi semuanya akan selesai. Kakang, Wulan pingsan, Kakang. Cukup Adisaka. Darahnya telah memerah. Racunnya sudah berhasil kau keluarkan. Istirahatlah Adisaka. Kembalikan tenagamu. Adiawu, rapikan pakaian Adiwulan. Tapi Kakang, Kakang sajalah. Aku akan mencari angin di luar gua ini. Biar Adisaka. Kau istirahat saja. Biar aku yang melakukannya. Oh, Dewata. Entah apa yang terjadi dengan diriku. Anting Wulan adalah adik seperguruanku. Tapi yang kurasakan tidak hanya itu. Aku merasakan sesuatu yang lain dalam hatiku tentang Wulan. Loh, Kakang, kenapa diam saja? Rapikan baju Adiwulan. Oh iya, Adisaka. Bagaimana Adiwulan? Apa kau masih merasakan sesuatu di dalam tubuhmu? Terima kasih, Kakang. Kalian telah menyelamatkan jiwaku. Tidak apa, Adiwulan. Semua yang kami lakukan adalah hal yang memang sudah seharusnya. Bagiku, kau sudah kuanggap seperti saudara sendiri. Demikian pula kakang-kakangmu yang lain. Iya Adiwulan. Pergaulan kita selama 8 tahun lebih di Padepokan Gua Larang merupakan buktinya. Bukankah kita sudah diangkat anak oleh Eyang Guru Wanayasa? Iya. Benar, Adiwulan. Adiwulan, coba kau gerakkan tangan dan kakimu. Sudah bisa, Kakang. Tapi seluruh tubuhku ini masih terasa lemah. Dan tenagaku belum pulih kembali. Beristirahatlah, Adiwulan. Nanti pasti tenagamu akan pulih kembali. Tapi Kakang, ada apa, Wulan? bagaimana dengan Karang Sedana? Bagaimana dengan Karang Sedana? Kalian tidak bisa diam saja di sini, Kakang. Tapi bagaimana denganmu, Wulan? Kami tidak mungkin meninggalkanmu sendirian di sini. Kenapa tidak mungkin? Ingat, kita diperintahkan meninggalkan Gua Larang adalah untuk membantu Karang Sedana. Ya, tapi jika keadaannya seperti ini, bagaimana mungkin? Mungkin saja, Kakang. Tinggalkan aku di sini. Tempat ini cukup aman untukku. Aku akan tinggal di dalam gua ini. Begitu kalian pergi,
dan tak akan keluar lagi sampai kalian kembali. Tapi jika... Sudahlah, tidak ada tapi-tapian, Kakang. Jika pasukan pemberontak itu berangkat menjelang fajar, mereka akan tiba di Karangsedana tak lama lagi. Kakang sudah terlambat. Tapi Kakang masih dapat berbuat lain, menolong Sang Prabu misalnya. Nah, berangkatlah Kakang. Baiklah jika begitu. Aku dan Adi Dampu Awuk akan berangkat. Biarlah Adi Saka menemanimu di sini. Ayo, Adi Awuk. Ayo. Ada apa di bulan? Apakah ada sesuatu yang membebani pikiran? Kulihat sejak tadi, sejak kepergian Kakang Seta dan Adi Awuk, kau melamun dan kerap kali menarik nafas dalam-dalam. Tidak ada apa-apa, Kakang Saka. Hanya aku merasa menjadi beban kalian saat ini. Aku merasa karena kalian tidak dapat bahu-membahu berperang di Karangsedana. Masakan kau sampai berpikir seperti itu, Adi Wulan? Aku tidak percaya. Kita sudah seperti saudara sendiri, berjuang dan saling membela. Seharusnya pikiran seperti itu tidak ada lagi dalam angan-anganmu. Kau benar, Kakang Saka. Akan tetapi, bukan itu yang menjadi beban pikiran. Kemelut yang ada dalam dadaku adalah justru karena... Adi Wulan, masuklah ke dalam gua. Kau perlu istirahat, ya, dan jangan berpikir yang tidak-tidak. Kakang? Iya. Aku tiba-tiba merasa haus. Aku ingin minum, Kakang. Haus? Baiklah. Kau tunggu di sini. Aku akan mencoba mencari air untukmu. Cepatlah, Kakang. Baiklah. Tanpa merasa curiga sedikit pun dengan keadaan Anting Wulan, Saka Palwaguna segera melompat cepat untuk memenuhi permintaannya. Sementara itu, Raden Setakeling dan Dampu Awuk yang sedang menuju ke kota Raja Karangsedana berlari dengan sangat cepatnya. Kedua kakinya dengan gerak kidang mamprung seakan-akan tidak menyentuh bumi. Hingga beberapa saat kemudian, kedua murid dari Yang Resi Wanayasa tiba tak jauh dari gerbang kota raja. Lihat, Kakang. Ya. Mereka telah berhasil menghancurkan gerbang itu, Kakang. Benar. Benar rupanya dugaan Adi Wulan. Ayo, kita lihat segera keadaan Sang Prabu. Ayo, terus Adi Awuk. Kita langsung ke istana cari Sang Prabu. Jangan layani mereka. Mau kemana kau, anak muda? Hei, Jagal Pati, Jagal Belo, Jagal Lanang, hadapi dua anak itu. Iya. Adi Awuk. Setakeling menjadi sangat gelisah melihat situasi yang sangat berbahaya. Ia mengkhawatirkan sekali keadaan dari Prabu Ajikonda. Untuk itu, dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada, ia berusaha menahan serangan para tokoh pemberontak dan memerintah Dampu Awuk untuk segera pergi melihat keadaan Sang Prabu. Mau kemana kalian? Hei, Jagal Pati, Jagal Belo, dan Jagal Lanang, hadapi kedua anak sombong itu. Pembunuh, perampok yang hendak mengaku satria. Hei, apa maksudmu? Bukankah kalian ini sesungguhnya perampok, pembunuh juga seperti kami-kami ini? Memalukan, masih juga ingin mengaku satria. Kakang, tiba-tiba saja aku jadi mencurigai orang ini, Kakang. Ayo, bunuh kedua orang ini, cepat ya! Sudah, Awuk, jangan layani mereka. Tinggalkan tempat ini cepat, biar aku yang melayaninya. Ya. Aku harus cepat tiba di istana Karangsedana.
Para prajurit Karang Sedana agaknya tidak dapat lagi menahan arus serbuan dari para pemberontak. Mereka sudah tiba di istana Sang Prabu. Oh, itu dia Sang Prabu di halaman istana, sedang dikepung oleh belasan orang. Maaf tuanku, kami datang terlambat. Terima kasih anak muda. Mana kawanmu yang lainnya? Kami hanya datang berdua tuanku. Ceritakanlah pada tuanmu, ya, bahwa kawanmu yang seorang sedang mengubur salah seorang temannya. Benarkah anak muda? Salah seorang kawanmu telah terbunuh. Tidak betul tuanku. Mereka berhasil melukai Anting Wulan dengan racun. Tapi kami telah berhasil menyembuhkannya. Dan kini dia sedang beristirahat tuanku. Pengkhianat, manusia licik. Kali ini aku akan mengadu nyawa dengan kalian. Prabu Aji Konda semakin menjadi kalap mendengar berita tentang Anting Wulan. Bagaikan banteng yang terluka, Prabu Aji Konda melancarkan serangannya tanpa memperhatikan pertahanan bagi keselamatan jiwanya. Pukulan-pukulan maut dilancarkan pada Ki Suwanda. Beberapa saat kemudian, pertempuran mereka meningkat menjadi semakin cepat. Mereka berloncakan saling menyerang dan saling menghindar. Desak-mendesak, hingga pada suatu saat, Ki Demang Suwanda tak dapat lagi menahan serangan dari Sang Prabu Aji Konda yang melandainya bagai prahara. Ayo maju semua, bunuh Raja Gila itu sebelum kisah anak tiba. Semua maju, bunuh cepat Aji Konda. Keadaan Sang Prabu sangat lemah. Aku tidak dapat berbuat banyak. Prajurit dan tokoh-tokoh dari golongan hitam yang mengepungku sedikit pun tidak memberikan kesempatan padaku. Ya, aku akan meninggalkan sini. Hamba datang tuanku. Kakang Setakling tiba. Awas, jangan mendekat. Jadi anak itu dengan anak panah dan tombak. Raden Setakling, murid utama dari Padepokan Gua Larang, yang telah memiliki ilmu kincir metu sampai pada tingkat ke-7, kini hanya nampak bayangannya saja. Tubuhnya berputar ringan bagaikan gasing. Hujan anak panah dan tombak yang mengarah ke tubuhnya semua terpental, patah sebelum menyentuh tubuhnya. Dan perlahan-lahan, putaran tubuh tersebut menuju mendekati Ki Suwanda, Ki Darpo, dan Jagal Lanang dan Jagal Belo yang baru saja datang. Ayo Ki Demang, kita kepung anak kuda ini. Berbahaya Ki Darpo. Pergunakan saja senjata lemparmu. Aku akan mencoba pisau kecilku ini untuknya. Iya. Sekarang, nanti aku yang menyerang manusia busuk. Rasakan ini. Ya. Iya. Lanjut Ki Demang, cepat. Jagal Lanang, bantu aku cepat. Demikianlah, serangan yang mulai dibuka oleh Raden Setakling kini kembali terhambat dengan hadirnya gegeduk-gegeduk hitam. Sedangkan pertempuran antara Prabu Aji Konda nampak tak seimbang lagi. Sang Prabu yang sudah mulai kelelahan hampir tak dapat lagi menahan serangan dari para tokoh hitam. Pada saat yang sedang kritis tersebut,
dari arah kejauhan terdengar derap kereta kuda. Kisan tanah tiba. Lindungi keretanya, Ki Darpo. Belum selesai juga, eh? Manusia ular. Kau masih mengenal siapa aku? Kenapa, Konda? Tentu saja aku mengenalmu. Lama sekali aku kerja membantumu. Tapi maaf, kau tidak bisa mengendalikan pemerintahan di Karangsedana. Jadi untuk itu, aku merebutnya. Aku ingin menyelamatkan Karangsedana. Manusia licik. Manusia busuk. Bunuh kau. Kenapa kau tidak bersikap lunak dan sopan padaku, Konda? Mungkin aku dapat mengampunimu. Mengampuni keluargamu. Konda. Sudahlah, hentikanlah. Ki Demang, mundurlah. Aku masih ingin bicara dengannya. Baik, tuanku. Kenapa kau mundur, ha? Ayo terus layani aku. Konda, ku minta tenanglah. Dengarlah. Demi keselamatan keluargamu sendiri. Jahanam, babi, licik. Ki Demang, bagaimana dengan keluarga kawanku ini? Pertempuran sudah selesai, tapi aku tak melihat mereka. Maafkan kami. Kami tak berhasil menemukan mereka di seluruh bagian dari istana ini. Agaknya kau sudah mempersiapkan jalan rahasia dari istanamu ini, Konda. Konda, kau akan kulepaskan untuk bertemu dengan keluargamu. Asalkan kau mau menunjukkan simpanan harta kerajaan. Persetan. Kau tidak akan mendapatkan harta itu. Aku tidak takut mati. Begitu. Baiklah jika begitu. Ki Demang, kau bisa berbuat sesukamu pada orang itu. Baik, tuanku. Akan segera hamba selesaikan manusia itu. Iya. Ki Sentana, yang semula penasihat dalam Karangsedana, penasihat Sang Prabu Aji Konda, kini berdiri tegak sambil memilih kumisnya yang tipis, memperhatikan jalannya pertempuran maut itu. Tahan kedua anak muda itu. Ayo semuanya bantu kawan kalian. Raden Setakeling bersama dengan Dampu Awuk kembali melibatkan diri dalam pertempuran, berusaha untuk menolong Sang Prabu Aji Konda yang nampak terdesak hebat. Dimana ini? Sementara itu, jauh di pinggiran kerajaan Karangsedana, Saka Palwaguna yang sedang menemani Anting Wulan dengan tergesa dan gelisah mencari air untuk minum Wulan. Masih cukup banyak air di sini. Aku harus segera memberikan air ini pada Wulan. Dia nampak kehausan sekali. Wulan, ini kubawakan air untukmu. Wulan, ini air yang kau minta. Wulan, Wulan, kenapa kau? Apa yang terjadi denganmu? Wulan, Tubuhku serasa panas sekali. Aku haus, Kakak. Beri aku minum. celaka Wulan. Agaknya racun itu belum tuntas keluar semuanya. Kakak, beri aku minum, Kakak. Jangan, Adik Wulan. Kau tidak boleh minum dalam keadaan seperti ini. Biar, aku akan mencoba menolongmu lagi. Maaf, ku buka baju atasmu. Aku harus melihat pusat lukanya. Celaka. Luka kecil yang dibuat Kakang Seta untuk mengeluarkan racun kini kembali menghitam. Wulan, bantu aku. Aku akan mencoba mengeluarkan racun ini dengan tenaga dalamku. Aku tak kuat, Kakak.
Tenagaku tak akan dapat kusalurkan dengan baik tanpa bantuan dari Anting sendiri yang terluka. Dewata, aku harus melakukannya. Ya, tak ada jalan lain. Hanya jalan itulah satu-satunya untuk menyembuhkannya. Karena khawatir akan keselamatan adik seperguruannya yang sekaligus sebagai saudara angkatnya, Raden Saka Palwaguna tanpa sungkan segera menempelkan mulutnya pada pundak Anting Wulan yang menghitam legam karena pengaruh racun ganas dari Jagal Belo. Berkali-kali Saka Palwaguna menghisap dan kemudian memuntahkan racun itu dari mulutnya. Sampai akhirnya, ketika racun itu telah terhisap semua, Anting Wulan tersadar dari pingsannya. Dan gadis pendekar yang belum menyadari situasi sangat terkejut merasakan dekapan dan hisapan seorang laki-laki di tubuhnya. Kakang Saka! Kakang Saka! Apa yang baru saja kau lakukan dengan diriku? Wulan, aku tidak melihat jalan lain lagi untuk menolongmu. Aku tak dapat mengeluarkan racun itu dengan tenaga dalamku ketika kau menjadi pingsan. Jadi, aku melakukan cara itu. Wulan, maafkan aku, Wulan. Aku sebenarnya manusia yang tidak berputih. Manusia liar, kasar. Bukankah begitu, Kakang Saka? Tidak, kau tidak bersalah, Wulan. Kau tidak mengerti. Kau baru saja sadar dari pingsan. Jadi kau terkejut dan menjadi marah. Siapapun akan memakluminya. Bagaimana dengan pukulanku tadi, Kakak? Apakah melukaimu? Tidak, Wulan. Hanya, ya, masih terasa sakit sedikit. Maafkan aku, Kakang Saka. Sudahlah, Wulan. Sekarang, bagaimana dengan tubuh dan tenagamu? Kurasakan tadi pukulanmu sudah berisi dengan tenaga. Iya, Kakang. Walaupun masih terasa lemas, tapi aku merasakan sebagian tenagaku sudah pulih kembali, Kakang. Wulan, istirahatlah. Agaknya kau kini sudah sembuh benar. Tidak seperti sebelumnya. Iya, Kakang. Aku akan mencoba untuk memulihkan seluruh tenagaku. Agar kita dapat segera menyusul Kakang Sengkar dan Kakang Awu. Segar sekali tubuhku kini rasanya. Di mana Kakang Saka? Itu dia. Agaknya dia juga banyak menguras tenaga dalamnya selama 2 kali menolongku. Kakang Saka, tahukah kau bahwa aku selama ini mencintaimu, Kakang? Tahukah kau bahwa selama ini aku memendam rindu padamu? Dewata, jika tak ada Intan Pandini, aku pun agaknya tak tahu perasaan hatiku yang sebenarnya pada Kakang Saka. Aku selama ini ternyata begitu mencintainya. Aku begitu cemburu melihat perhatiannya pada Intan Pandini. Bagaimanakah Kakak? Bagaimanakah? Apakah kau juga mencintaiku, Kakang Saka? Sementara itu, Raden Saka Palwaguna yang juga sedang bersemadi untuk memulihkan tenaganya telah terjaga. Oh, kau sudah selesai, Wulan? Bagaimana kini keadaan tubuhmu? Sudah terasa jauh lebih baik, Kakang.
Kakang, Ya. makanlah buah-buahan itu untuk menyegarkan tubuh Kakang. Heh, Wulan, dari mana kau dapatkan ini? Dari hutan kecil yang tak jauh dari gua ini, Kakang. Cicipilah, Kakang. Manis sekali rasanya. Iya, kau baik sekali, Wulan. Terima kasih. Kakang yang baik sekali. Kakang telah menyelamatkan jiwaku. Dan aku tak tahu harus membalas bagaimana untuk itu. Sudahlah. Jangan kau membicarakan masalah budi di antara sesama kita. Entah bagaimana nasib kerajaan Karangsedana. Aku khawatir gerbang utama sudah berhasil mereka hancurkan. Dan hancurlah sudah. Prajurit Karangsedana tidak mungkin dapat menahan serbuan dari pasukan pemberontak. Kakang Saka, Iya, bagaimana kalau kita susul mereka sekarang? jangan, Wulan. Banyak yang sudah terjadi dalam setengah hari ini. Belum tentu kita dapat menemukan mereka. Dan lagi, kau pun belum sembuh benar. Tidak, Kakang. Kita harus segera menyusul mereka. Kita tak dapat berdiam diri di sini. Sementara Kakang Sita dan Kakang Awu sedang menyabung nyawa dengan para pemberontak. Tapi... Tidak. Kakang juga harus pergi bersamaku sekarang ke Karangsedana. Baiklah, Wulan. Mari. Bagus, Kakang. Mari kita berlomba. Siapa yang lebih dahulu tiba di sana? Jangan, Wulan. Kau belum sembuh benar. Hemat saja tenagamu untuk persiapan pertempuran di sana. Kita lihat saja nanti di sana, Kakang. Kakang, bantu sang Prabu, Kakang. Aku tak sempat lagi melompat ke sana. Rasakan pedang kejahatan. Cepat! Cepat tinggalkan tempat ini, anak muda. Selamatkan dirimu. Biarkan aku mati di halaman istanaku ini. Keadaan 3 orang yang terkepung pasukan pemberontak sudah sangat memprihatinkan. Derasnya serangan dari segala penjuru hampir tak dapat ditahan lagi. Goresan-goresan pedang yang memercikan darah di tubuh Aji Konda mewarnai beberapa bagian tubuhnya. Sampai ketika keadaan mereka tak tertahankan lagi. Curang! Kalian curang! Mengeroyok beberapa orang ini dengan puluhan prajurit dan tokoh-tokoh yang sudah mempunyai nama di dunia hitam. Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau memakai topeng? Apakah memang kau seorang pengecut hina? Ki Sendana, aku bukan seorang pengecut hina. Dan aku pun bukan seorang pengkhianat hina. Aku hanya ingin mencoba meluruskan yang tidak benar, menolong yang sangat membutuhkan pertolongan. Ki Suhanda, Iya. lepaskan topeng orang gila itu. Aku ingin tahu siapa dia. Silahkan, silahkan. Tuanku, kita akan segera pergi dari sini. Pegang tangan apa? Serang mereka semua! Terima kasih anak muda atas semua bantuanmu pada Baginda. Selamatkanlah dirimu. Aku segera pergi. Kejar orang itu! Jangan biarkan dia membawa kabur sang Prabu! Kedatangan laki-laki bertopeng hitam benar-benar telah merubah suasana di halaman istana Karangsedana. Kepungan yang semula ketat ini mulai berantakan. Gerakan dari laki-laki bertopeng itu amatlah hebatnya. Dengan beberapa kali melenting sambil membawa tubuh sang Prabu, laki-laki misterius itu telah keluar jauh dari kepungan. Dan Seta Keling serta Dampu Awuk memanfaatkan situasi itu. Awas! Kejar terus! Jangan biarkan lagi Ponang lolos.
Ayo, kalian semua kejar juga kedua anak muda itu. Angkat mereka semua. Aku menghendaki mereka hidup atau mati. Ampun, Ki. Mereka semua berhasil melarikan diri. Para prajurit dan tokoh-tokoh pilihan yang mengejar juga tak berhasil menemukan mereka. Babi bodoh kalian semua. Perintahkan lakukan pengejaran. Cari dan temukan Aji Konda dan keluarganya sekalian. Sebar orang kalian sekarang juga. Mereka akan menerima hadiah mereka setelah aku menerima kabar tentang Aji Konda. Baik, baik. Akan saya sebarkan prajurit untuk melakukan penyelidikan. Dan kedua anak muda itu lari ke arah sana, ke tengah kota raja. Cari dan bunuh kedua anak itu. Baik, tuanku. Kidarto, kau bersama orang-orangmu, Jagal Pati, Jagal Lanang, dan Jagal Belo, dan beberapa kawan lainnya pergi mencari Aji Konda. Dan aku akan meminta beberapa orang perwiraku untuk mencari dan menangkap kedua anak muda itu di dalam dan di sekitar kota raja ini. Berangkatlah segera. Ki Sentana, Tuan sekarang sudah berhasil. Karang Sedana sudah berada di tangan Tuan. Silahkan ambil singgasana itu. Tapi Ki Demang, aku tidak akan bisa tenang duduk di tahta Karang Sedana selama aku belum dapat menangkap atau membunuh Aji Konda. Tuan bisa melakukannya sambil membina dan mencari tambahan pengikut baru. Lakukan segera, karena Rang Hyang Prabu Sora mungkin sebentar lagi akan menagih imbalan dari bantuannya yang sekarang ini. Katakanlah pada Rang Hyang Prabu Sora, aku ingat akan semua janjiku. Segera setelah beliau memerlukan bantuan sejumlah besar tentara, aku akan menyiapkan dan mengirimkannya. Tetapi kuharapkan pasukan Indra Prahasta jangan dulu kau tarik. Aku masih memerlukannya sementara ini untuk membina keamanan. Ya, baik Prabu Sentana. Kiswanda, sebentar lagi aku akan menobatkan diriku sebagai kepala pemerintahan Karang Sedana yang bergelar Prabu Jaya Sentana. Tolong sampaikan ini padanya kelak. Tunggu dulu, Adi Wulan. Berhenti dulu. Agaknya pertempuran sudah selesai. Jangan sembrono. Kita harus mencari tahu dulu situasi di dalam. Tetapi Kakang, bagaimana dengan nasib Kakang Sita dan Kakang Awu? Iya, kita akan mencari tahu. Tetapi tetap harus berhati-hati. Jika sampai terjadi sesuatu dengan kedua kakangku, aku akan membuat perhitungan khusus dengan mereka, Kakang Saka. Akan kubakar mereka yang mencelakakan dan membuat susah kakangku. Sudahlah, Adi Wulan. Bukan mengumbar amarah yang harus kita lakukan saat ini. Tetapi berpikir tenang. Berpikir tenang di sini tanpa berbuat sesuatu. Tentu saja kita akan berbuat sesuatu. Kita akan bertindak, tapi tidak dengan sembrono. Dengarlah, Adi Wulan. Kau rapikanlah rambutmu dan pakai ikat kepalamu. Aku khawatir mereka akan langsung mengenalmu. Tapi mereka juga akan dapat mengenal Kakang? Iya, mereka dapat mengenalku. Tapi mereka pasti akan lebih mengenalmu. Karena kau wanita. Nah, ikat baik-baik rambutmu. Aku ingin kau kelihatan seperti laki-laki, agar tidak terlalu menarik perhatian. Demi untuk kedua kakangku, kulakukan ini. Jika tidak, aku lebih senang mencukil mata laki-laki kurang ajar daripada menghindar seperti orang ketakutan. Kita bukanlah takut, Wulan. Tapi seperti katamu tadi, untuk kepentingan Kakang Seta dan Adi Awu. Alismu sedikit pertebal. Dan kulit wajahmu jangan seputih dan sehalus itu. Iya, sebentar Kakang. Setelah menyiapkan penyamarannya, Anting Wulan dan Saka Palwaguna yang justru mengurai rambutnya yang semula digelung, benar-benar tak dapat dikenali lagi. Dengan jalan yang dibuat-buat, keduanya justru tak beda lagi dengan orang desa yang ketakutan pada para prajurit. Wulan, kendalikan dirimu. Jangan berbuat hal-hal yang dapat merusak rencana kita untuk mencari tahu keadaan di dalam kota raja.
Iya, aku mengerti, Kakang. Dengan tertatih ketakutan, mereka tiba di pintu gerbang bersama dengan beberapa orang penduduk yang juga ingin masuk. Akan tetapi, penjagaan di gerbang hanyalah ditujukan pada mereka yang ingin keluar dari kota raja. Dengan demikian, kedua remaja itu berhasil memasuki gerbang kota raja Karangsedana. Dan beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba tak jauh dari halaman istana. Tidak ada sesuatu yang dapat kita jadikan petunjuk di mana adanya Kakang Seta dan Kakang Awu. Apa yang akan kita lakukan kemudian? Kita harus dapat mencari tahu di sini. Oh ya, mari ikut aku. Kemana, Kakang? Wulan, kau ingat gadis yang kita tolong itu? Ayo. Baiklah, kita ke rumah gadismu. Hei, kau masih bisa bercanda dalam situasi seperti ini? Kakang juga masih dapat teringat pada Intan Pandini pada saat seperti ini. Sudahlah di Wulan. Ayo, kita cepat ke sana. Awas, hati-hati. Prajurit yang di sebelah kananmu memperhatikanmu. Ayo. Baik, Kakang. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Siapakah Tuan? Hendak mencari siapa? Intan. Apakah kau sudah tidak mengenali aku lagi? Kakang Saka? Oh, Kakang? Ini tentu Antung Wulan. Mari silakan masuk. Iya, Intan. Iya. Di mana pamanmu? Oh, ada. Paman dan bibi ada di belakang, sedang berbincang-bincang dengan para tetangga. Di belakang? Iya, di jalan kecil, di pintu belakang. Siapa yang mencariku itu, Intan? Paman, Kakang Saka yang dahulu mengantarkan aku. Ini, ia bersama kawannya. Panuluh. Kawan saya namanya Sada Panuluh. Kakang Saka? Iya. Sada Panuluh adalah tetanggaku di Banyuanyar. Apa maksud kalian berkunjung dalam suasana seperti ini? Justru itu, saya menjadi bingung melihat situasi yang tiba-tiba saja menjadi seperti ini. Seakan-akan baru saja terjadi perang besar. Anak muda, aku Ki Cangkara tak ingin karena kedatangan kau kemari jadi berurusan dengan para prajurit pemberontak. Prajurit pemberontak? Ya, siang tadi Karangsedana sudah jatuh ke tangan para pemberontak. Kasihan sekali Sang Prabu. Jika ia tidak mati dalam pertempuran, tentu ia akan digantung bersama para pengikutnya serta keluarganya. Tidak. Sang Prabu beserta keluarganya berhasil melarikan diri. Melarikan diri? Ya. Dan kini para prajurit dan pengikut pemberontak sedang berusaha mengejarnya. Keadaan di kota raja saat ini sangat rawan, anak muda. Tidak sembarang orang diperbolehkan meninggalkan kota raja dengan mudah. Jika demikian, tinggallah di sini Kakang Saka. Kakang Panuluh. Dasar anak bodoh. Para prajurit pemberontak itu sebentar lagi akan mengadakan pemeriksaan di setiap rumah. Pemeriksaan? Ya, mereka akan mencari dua anak muda pengikut Sang Prabu Aji Konda yang berhasil melarikan diri. Dua orang pengikut Aji Konda? Ya, dua orang anak muda yang berkepandaian tinggi. Menurut prajurit pemberontak tadi di belakang. Pak, mereka datang, Pak. Mereka datang. Siapa mereka, Pak? Mereka Kakang Saka, Bi, yang menolongku. Pak, mereka sedang menuju kemari, Pak. Rumah Ki Sentul di ujung jalan ini sudah dimasuki prajurit-prajurit pemberontak itu, Pak. Celaka, anak muda. Celaka. Kau harus segera meninggalkan rumahku sebelum aku digantung karena kehadiranmu. Kenapa begitu, Paman? Bukankah kedua kakang yang menolongku ini tidak bersalah?
Sudahlah Intan. Biarlah kami segera pergi dari sini. Tunggu anak muda. Tunggu dulu. Pak, bagaimana jika para prajurit itu melihat mereka keluar dari rumah kita, Pak? Justru keadaan kita akan menjadi semakin berat. Kita tak dapat menjelaskan kejadian yang sesungguhnya tentang kedua anak muda ini. Baiklah anak muda. Aku terpaksa menerima kalian di sini. Dan di hadapan para prajurit pemberontak nanti, kau akan kuakui sebagai kemenakanku. Buka! Buka pintu! Itu dia, mereka sudah datang, Bu. Cepat kau bukakan pintu. Cepat! Buka! Pak! Aku takut, Pak. Buka pintu! Ayolah. Kita sama-sama menemuinya, Pak. Ya, sebentar Tuan. Kami datang. Kenapa lama sekali kau bukakan pintu untuk kami? Maaf Tuan, kami sedang berbincang di dalam dengan kemenakan kami. Di dalam sana cukup jauh dari sini Tuan. Iya. Rumahmu cukup bagus Kisanak. Kau seorang saudagar? Oh, tidak Tuan. Saya hanya seorang pedagang. Ya, pedagang kecil. Nama saya Ki Cangkara. Dan semua penduduk di sini tahu saya orang baik-baik Tuan. Cepat geledah dan periksa seluruh isi rumah ini. Ayo. Ki Jaya, yang merupakan pimpinan prajurit pemberontak, yang sesungguhnya adalah seorang perwira dari kerajaan Indra Prahasta, segera memerintahkan 6 orang anak buahnya untuk memeriksa semua bagian dari rumah Ki Cangkara. Siapakah mereka ini, Ki Cangkara? Mereka adalah kemenakan saya Tuan. Ketiga-tiganya? Iya, ketiga-tiganya Tuan. Lalu di mana anakmu? Saya tidak mempunyai anak Tuan. Hingga saya memelihara mereka seperti anak saya sendiri. Aku sedang mencari 2 orang pelarian. 2 orang anak muda yang sakti dan tampan. Iya, memang tidak bodoh seperti kedua orang kemenakanmu. Iya. Jangan Tuan, jangan. Kenapa Tuan memukul kemenakan saya, Tuan? Aku mencurigai mereka. Tapi ya, aku telah salah duga. Agaknya mereka benar-benar orang bodoh. Iya Tuan. Mereka adalah orang bodoh. Saka, Panulu, minta maaflah pada Tuan prajurit ini. Maafkan saya, Tuan prajurit. Panulu, kau telah menimbulkan kecurigaan dari Tuan prajurit ini. Tidak. Aku tidak akan meminta maaf. Bulan, apakah kau ingin membuat susah pada Paman Cangkara? Anak setan, kukatakan kau harus meminta maaf pada Tuan prajurit ini. Lakukan sebelum aku menjadi marah. Kakang Panulu, mintalah maaf padanya. Tidak, aku tidak akan meminta maaf. Sedikit pun aku tidak bersalah padanya. Agaknya anak ini benar-benar tak takut mati, Ki Cangkara. Jangan salahkan kami jika aku keluar dengan meninggalkan bangkai di sini. Tuan prajurit, anak itu memang bersalah, tapi... Janganlah ia dibunuh, Tuan. Aku berbuat kasar adalah karena ulah dari kemenakanmu sendiri. Hei, Subang, tangkap anak muda kurus dan kurang ajar itu dan paksa dia berlutut di hadapanku. Baik, Tuan. Hei, anak muda, ayo cepat berlutut sebelum kubenturkan kepalamu di lantai secara paksa. Aku lebih suka jika kau mau membenturkan kepalaku. Ayo, silakan. Kurang ajar bocah gelo, kupatahkan tanganmu. Iya. Ayo, patahkan tanganku. Benturkan kepalaku, Subang. Lepaskan tanganku jika kau berani, bocah gelo. Ayo, bunuh bocah itu. Nah, menggelindinglah kau, Subang. Ayo,
Cepat bunuh anak itu, goblok! Hapuskan! Kau harus mempertanggungjawabkan semua akibat dari ulah kemenakanmu, Jangkara. Tapi Tuan, mereka... Ki Jangkara, kau tak perlu khawatir. Kau tidak bertanggung jawab atas semua perbuatan kami. Kamilah yang harus mempertanggungjawabkan sendiri semua yang kami perbuat. Kedatanganmu benar-benar menyusahkan kami. Kuremukkan kepalamu, anak muda. Paman, jangan pukul Kakang Seta. Jangan, Paman. Kau membela anak muda yang sudah menyusahkan kita. Minggir kau. Pandulu, cepat bereskan lawan-lawanmu. Anting Bulan yang sejak tadi asik mempermainkan lawan-lawannya, mendengar perintah dari Saka Palwaguna kakak seperguruannya, segera melaksanakannya. Gerakannya yang semula disesuaikan dengan kemampuan lawannya, kini berubah. Tubuh dan gerakan kedua tangannya kini berkelebat cepat sambil membawa angin yang menderu-deru. Kaulah kawan-kawan dari orang yang kucari itu. Maaf, aku tidak ada waktu untuk bermain-main denganmu. Celaka, anak muda. Apa yang kau perbuat ini akan menyusahkan kami. Jangan ganggu mereka. Dengar perempuan tua, dan juga kau laki-laki pengecut. Duduklah kalian di sana, cepat, di sana. Dengar, jangan bergerak selama aku sedang mengadakan pemeriksaan pada prajurit-prajurit ini. Jika ada satu di antara kalian yang membuat gerak yang mencurigakan aku, akan kubunuh kalian berdua. Kakang. Dan kau juga, Cahayu. Diamlah. Diamlah kau di tempatmu, dan jangan membuat pemeriksaanku terganggu. Kelak, jika aku mempunyai kesempatan, aku akan datang kembali menemuimu. Duduklah yang baik di situ. Kakang Seta mengerdipkan matanya padaku. Agaknya ia sedang membuat suatu rencana. Nah, dengar sekarang pertanyaanku. Aku akan segera mematahkan tanganmu begitu kau tidak menjawab pertanyaanku. Atau kau tidak memberikan jawaban yang memuaskan hatiku. Kau akan segera mampus di kota Raja Karangsedana ini, anak muda. Kau tidak akan dapat lolos dari sini. Sebentar lagi, kawan-kawanku akan datang kemari mencariku. Dengar, aku tidak memerlukan kalimat itu dari mulutmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku, anak muda. Dengar, pertanyaan pertama dariku. Di mana Prabu Ajikonda kini berada? Iya. Lepaskan tanganku ini, anak muda. Lepaskan. Ajikonda sudah tak ada di sini. Seseorang yang tak dikenal telah menolongnya. Seorang laki-laki bertopeng hitam. Iya, bagus. Pertanyaan kedua. Siapa yang sebenarnya sedang kalian cari sekarang ini? Dua orang anak muda yang kira-kira sebaya denganmu. Mereka berhasil meloloskan diri dari kepungan ketika datang laki-laki bertopeng. Iya, bagus. Sekarang pertanyaan terakhir. Siapakah kalian sebenarnya? Dari pasukan mana kalian? Kami adalah rakyat biasa yang dilatih untuk berperang. Kalian bohong. Aku berkata sebenarnya. Patahkan tanganmu. Baru saja Saka Palwaguna akan mendapatkan keterangan dari Ki Jaya yang sudah tak tahan dengan siksaan darinya. Pintu belakang Ki Cangkara digedor oleh prajurit pemberontak. Aku baiklah. Oh, celaka. Mereka datang, Bulan. Kita harus segera tinggalkan tempat ini.
Segera sebelum para prajurit dari Kedemang Suwanda tiba dan mempersulit keadaannya, Saka Palwaguna dan Antingulan melenting tinggi ke atas atap dan... Terima kasih Ki Cangkara atas bantuanmu. Semoga kau digantung oleh para prajurit pemberontak itu. Kakang, apa yang sekarang akan kita lakukan? Kita akan meninggalkan kota raja ini dan kembali menunggu Kakang Seta di sana. Tapi, bukankah Kakang Seta dan Kakang Dampu Awu belum kita temukan? Tidak perlu. Kakang Seta sudah berhasil melepaskan diri dari kepungan mereka. Pasti ia dan Dampu Awu akan dapat meloloskan diri dari kota raja. Ayo, cepat. Hari sudah mulai senja. Kita harus tiba di gerbang sebelum berita dari rumah Ki Cangkara sampai ke pusat. Iya, benar Kakang. Kita akan kesulitan untuk dapat keluar dari kota raja ini. Tapi Kakang, perbuatanmu tadi... Wulan, aku terpaksa melakukan itu demi keselamatan mereka. Biarlah mereka membenci kita, asalkan mereka dapat selamat dari tuduhan para prajurit pemberontak itu. Ayo, cepat Wulan. Dengan tanpa membuang waktu lagi, kedua remaja dari padepokan Gua Larang itu segera menuju ke gerbang kota raja Karangsedana. Dan di muka gerbang tersebut telah menunggu belasan tokoh dari golongan hitam, puluhan prajurit, dan beberapa orang perwira dari pasukan Ki Suwanda. Akan tetapi, ketika beberapa orang tokoh mengerumuni dan mulai menaruh kecurigaan, Saka Palwaguna dan Antingulan segera menyerang secara tiba-tiba dan kemudian melompat membabat dan menyerang para prajurit yang menjaga pintu gerbang. Wulan, tinggalkan tempat ini, cepat! Kedua remaja itu tanpa membuang waktu lagi segera mempergunakan kesempatan yang sudah berada di hadapannya. Tekanan dari lawan-lawannya yang belum dirasakan berat dimanfaatkan untuk segera mengeterapkan aji kidang mangprumnya. Dan beberapa saat kemudian keduanya sudah jauh meninggalkan lawan-lawannya. Sementara itu, jauh di luar batas kerajaan Karangsedana, 4 orang yang berpakaian lusuh dan kelihatan letih berjalan dengan langkah tertatih-tatih. Keempat orang itu adalah Rara Angken, sang permaisuri dari Karangsedana, bersama dengan putranya Raden Angling Purbaya, Cempaka pengasuhnya, dan Hulu Balang Karewang yang mendapat tugas dari Prabu Ajikonda untuk membawa dan menyelamatkan mereka hingga ke Gunung Sawal. Paman Karewang, masih berapa lama lagi kita tiba di Gunung Sawal? Ya, tuanku. Kita belum lagi menyelesaikan separuh dari perjalanan, tuanku. Kita baru saja keluar dari perbatasan Karangsedana, tuanku. Begitu jauhkah perjalanan ke sana, Paman? Benar, Gusti. Akan tetapi hamba akan mencoba mempercepat perjalanan kita dengan kuda, tuanku. Kita dapat mencari kuda nanti di desa yang kita temui, tuanku. Tidakkah itu akan membahayakan kita, Paman? Memasuki desa? Hamba kira tidak akan terjadi sesuatu yang akan membahayakan kita. Kita kini sudah berada di luar batas kerajaan Karangsedana. Bagaimana Purbaya? Apakah kita beristirahat dulu atau terus saja? Ananda masih kuat, Bunda. Jika Bunda belum merasa lelah, dapat Bunda teruskan perjalanan kita. Bagus, anakku. Mari kita teruskan perjalanan kita. Cempaka, mari Paman Karewang. Tunggu dulu, tuanku. Lihat di sana itu. 2 orang berkuda. Agaknya sedang menuju ke arah kita, tuanku. Siapakah mereka itu, Paman? Apakah mereka adalah pasukan pemberontak yang mungkin mengejar kita? Mereka memberi tanda pada kita untuk berhenti, tuanku. Siapakah kalian? Mengapa kalian sampai berada di sini? Kami adalah penduduk desa di pinggiran kerajaan Karangsedana, Tuan. Kami sekeluarga kini sedang dalam perjalanan menuju Gunung Sawal, Tuan. Gunung Sawal? Iya. Tapi mengapa kalian bisa sampai di hutan ini?
Dan bukankah kalian bisa mempergunakan jalan lain yang lebih aman daripada melalui hutan ini? Kami sengaja mengambil jalan pintas agar dapat lebih cepat tiba di sana, tuanku. Apa benar kalian bukan penduduk Pandansari? Pandansari? Desa manakah itu? Aku curiga sekali pada kalian. Apung, coba kau periksa mereka. Ayo. Iya, Ki Podang. Mereka sangat mencurigakan sekali. Mereka pasti penduduk Pandansari yang melarikan diri. Dan mereka pasti membawa lari harta mereka. Ayo, tunjukkan semua bungkusan yang kalian bawa. Ayo. Tunggu. Kau tidak bisa berbuat semaumu saja, kawan. Aku tidak mengizinkan kau menyentuh seorang pun yang jalan bersamaku ini. Aki, lihat Aki. Orang ini berani melawan pada kita. Boleh aku hajar, Aki? Lakukan sesuka hatimu. Laki-laki kurang ajar itu harus dihajar, Apung. Tapi jangan kau ganggu anak kecil dan wanita itu. Iya, Aki. Apung mengerti. Sobat. Aki Podang sudah mengizinkan aku untuk memotong lidahmu yang sangat kurang ajar itu. Lihat sobat pedangku ini. Setiap pagi dan sore dia selalu kuasah dan kumandikan dengan air kembang. Apung, ayo jangan bicara saja. Selesaikan orang itu. Nah, kini lidahmu itu. Darah dari lidahmu itu yang akan memandikannya. Awas, jaga serangan pedang. Laki-laki tinggi kurus berwajah bagai kanak-kanak itu kemudian menyerang Karewang dengan sapuan pedangnya yang berkelebat ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Akan tetapi, serangan dari laki-laki tinggi kurus yang bertubi-tubi itu bagi Karewang hanyalah gerakan-gerakan kasar dari seorang yang baru memiliki dasar dari gerakan silat. Oleh karena itu, beberapa saat kemudian, Karewang sudah berhasil melemparkan Apung keluar dari arena pertempuran. Kurang ajar. Rupanya kau seorang yang cukup berilmu. Pantas kau berani melarikan diri dari Pandansari. Sekarang kau hadapilah aku. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Tapi kau tidak juga mau percaya. Ayo, baiklah. Silahkan kau maju. Sombong sekali kau. Rasakanlah pukulan tanganku ini. Agaknya aku tidak akan berhasil mengalahkannya. Apung, beri tanda kawan. Ayo agar segera mereka datang. Gunakan bala api, Pung. Baik, Aki. Celaka. Mereka akan memanggil kawan-kawannya. Aku harus segera membereskan orang ini. Aki Podang yang mulai terdesak dan beberapa kali terkena pukulan dari Karewang, tapi tetap terus menerjang Karewang. Sementara itu, Apung melepaskan panah api ke angkasa. Bagus, bagus. Celaka Aki. Celaka Aki Podang. Kenapa? Aki Podang sudah tidak dapat melawannya lagi. Aku harus cepat meninggalkan tempat ini. Aku menyerah, kawan. Aku menyerah. Jangan bunuh aku. Tuanku harus segera pergi secepatnya dari sini menuju utara. Dengan kuda itu, tuanku. Tunggu dulu, Aki Podang. Mau apa kau lepaskan kudaku? Aku ingin kembali ke Pandansari. Lepaskan kudaku. Ayo, turunlah ke kuda. Nah, sekarang naiklah, tuanku. Kuda ini cukup besar untuk dinaiki bertiga, tuanku. Lalu bagaimana dengan kau sendiri, Karewang? Hamba akan berusaha menahan mereka yang akan segera datang. Kalian terlambat. Kawan-kawanku sudah datang. Lihat. Sementara itu, derat kuda dari arah desa Pandansari semakin mendekat. Dan Hulu Balang Karewang berdiri membentang dada, menunggu rombongan berkuda itu datang.
Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah nasib yang akan menimpa Rara Angken dan putranya Raden Purbaya? Dan apakah yang sebenarnya sedang terjadi di desa Pandansari? Untuk mengetahui jawabnya, dengarkanlah kisah dari Babat Tanah Leluhur ini yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.